Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau selalu mengundang kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Bahkan sering di dalam saat-saat yang sulit, Engkau menggendong kami untuk dapat terus menempuh perjalanan ini. Tolonglah kami malam ini bila mana kami mempelajari akan sabda-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menguasai kami dengan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam bagi kita semuanya. Shalom. Malam hari ini kita akan mempelajari suatu pelajaran yang berjudul Bersama Yesus di Bukit Tabor. Ini gambar memang kurang jelas, tapi ini adalah gambar Bukit Tabor yang diambil pada saat bus sedang lewat dengan kecepatan kurang lebih 70 km per jam. Makanya waktu difoto dengan kamera handphone, ya beginilah hasilnya. Tidak terlalu bagus kelihatannya, tetapi inilah letaknya Gunung Tabor yang kurang lebih berada 18 km dari Danau Galilea. Dan inilah yang dipercayai sebagai tempat di mana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan cerita itu ada di dalam Alkitab. Kita akan baca cerita tersebut yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu siapa dan siapa? Musa dan Elia. Saya pernah salah sebut, saya katakan Musa dan Henok. Karena Henok juga sudah naik ke sorga. Tapi kita mau tegaskan sesuai dengan Alkitab adalah yang berbicara dengan Yesus adalah Musa dan Elianya. Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Lalu kemudian cerita berlanjut, Petrus mengusulkan untuk membangun 3 kemah, 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan kemudian 1 untuk Elia. Apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Yang pertama yang kita harus lihat adalah mengapa ada Musa dan Elia. Mengapa ada Musa dan Elia? Mengapa Musa dan mengapa Elia? Mengapa Elia dan mengapa bukan Henok? Kita lihat dulu, yang pertama adalah Musa. Ada catatan-catatan tentang kehidupan Musa. Yang pertama adalah yang terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-34 ayat yang ke-6. Ulangan 34 ayat yang ke-6 berkata, dan dikuburkannya lah. Siapa yang menguburkan? Tuhan menguburkan Musa di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Artinya sampai hari di mana dituliskan cerita itu, tidak ada orang yang tahu di mana kubur Musa. Yang menguburkan Musa adalah Allah sendiri. Nah, ini terdapat di dalam kitab Ulangan. Siapa yang tulis kitab Ulangan? Lah, tapi ini kan dia sudah mati. Bagaimana waktu sudah mati dia tulis? Maka dikuburkannya lah Musa. Jadi bahagian akhir dari kitab Ulangan ini ditulis oleh bukan Musa, kemungkinan besar Yosua atau para penulis Alkitab lainnya yang menceritakan tentang apa yang terjadi pada Musa. Dia mati dan dikuburkan oleh Allah, dan karena Allah yang menguburkan menurut mereka, maka tidak ada orang yang mengetahui di mana kuburnya. Tetapi kemudian pada waktu Yehuda atau Yudas, bukan Yudas Iskariot, menuliskan akan kitabnya, ia berkata di dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-9,
Pada waktu Musa mati, ternyata di sana ada iblis yang seakan-akan mau menuntut bahwa ini adalah miliknya. Seakan-akan dia mau menghalangi sesuatu, tetapi kemudian penghulu malaikat Mikael menghardik iblis itu dan mengatakan, kiranya Tuhan menghardik engkau. Saya jadi ingat cerita bagaimana pada waktu Yesus mati, lalu kemudian setan melalui orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mau untuk menjaga kubur tersebut dan mengatakan kepada penguasa Roma supaya ditempatkan beberapa serdadu untuk menjaga kubur tersebut. Mengapa? Karena kemungkinan besar akan bangkit. Karena setan tahu bahwa memang Yesus sudah menang dan dia akan bangkit. Setan menjaga akan mayat Musa seakan-akan dia sedang mau menghalangi sesuatu, karena memang Musa dibangkitkan. Tidak ada orang yang tahu di mana letak Musa, dan terbukti pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, pada saat itu Musa tampil, bukan arwah, karena tidak ada istilah arwah di dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa orang yang mati masih bisa hidup. Gentayangan seperti yang dipercayai oleh banyak orang pada saat ini. Itu adalah Musa yang dulu pernah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan dia mati, dibangkitkan, naik ke sorga, dan sekarang dia datang di atas bukit tersebut dan dia berbicara dengan Yesus. Lalu kemudian orang yang kedua siapa? Kita lihat dulu siapa-siapa yang ada di Bukit Tabor. Yang kedua adalah Elia. Ayat yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-11 berkata, sedang mereka berjalan, mereka adalah Elia dan Elisa. 3 kali Elisa katakan kepada anak-anak di sekolah nabi-nabi, waktu mereka katakan bahwa sudahlah, tidak usah ikut Elia. Elisa katakan, aku tahu, diamlah. Sudahlah, jangan ikut dia, aku tahu, diamlah. Bahkan Elia juga katakan kepada Elisa, tinggallah di sini, aku akan pergi ke Gilgal. Tinggallah di sini, aku akan pergi ke Yeriko. Tinggallah di sini, aku akan pergi ke seberang Yordan. Dia katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pada waktu keduanya sedang berjalan, menurut catatan Alkitab, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Sangat jelas Alkitab berkata bahwa Elia naik kemana? Naik ke sorga. Nah, sekarang yang ada di atas gunung di mana Yesus dimuliakan adalah Yesus, kemudian ketiga orang muridnya itu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Lalu kemudian ada 2 orang yang sudah naik ke sorga, lalu kemudian turun untuk berbicara dengan Yesus. Pasti ada sesuatu yang sangat penting sehingga mereka 2 mau datang untuk berbicara dengan Yesus di atas gunung tersebut. Ini menurut Alkitab bukanlah penglihatan. Ini bukan hayal. Tapi ini adalah kelihatan. Ini nyata. Bukan penglihatan, tetapi betul-betul kelihatan. Sesuatu yang nyata. Sebelum kita beranjak, minimal dari 2 cerita Musa dan Elia, ada beberapa kesimpulan sementara yang boleh kita ambil. Yang pertama, walaupun kita tidak sempat membahas mengenai sorga, tapi ayat ini berkata sorga itu ada. Kalau enggak, mau naik kemana dia? Sorga itu ada. Kepada mereka yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang rindu untuk masuk ke sorga, kabar baik, sorga itu ada. Yang kedua, orang bisa diangkat hidup-hidup ke sorga. Itu yang terjadi kepada Elia. Kemudian yang ketiga, Elia sudah di sorga. Musa juga sudah di sorga. Dan orang mati bisa dibangkitkan, lalu setelah dibangkitkan naik ke sorga. Dan sekarang di atas gunung itu Yesus, Musa, dan Elia berada. Alkitab berkata bahwa mereka
berbincang-bincang. Seperti ada rapat kecil. 3 orang. Seperti ada pertemuan yang sangat penting. Sampai Musa dan Elia datang berbicara dengan Yesus. Apakah agenda? Ini agenda yang sangat penting. Apakah agenda pembicaraannya antara Musa, Elia, dan Yesus? Alkitab menyatakan dengan jelas agenda pembicaraan antara Musa, Elia, dan Yesus. Kita baca ayatnya di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-31. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan, artinya mereka sudah dipermuliakan, dan berbicara tentang, ini agendanya, berbicara tentang kepergiannya. Kepergian siapa ini? Kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Tadi malam kita juga membahas tentang kata menggenapi. Menggenapi. Sekarang kata genap diulangi lagi di sini. Dalam bahasa aslinya kata yang sama yang digunakan untuk mengartikan kata menggenapi. Jadi waktu mereka berbicara di atas gunung itu, mereka berbicara dengan begitu antusias tentang kepergian Yesus yang akan digenapi di Yerusalem. Ada apa di Yerusalem, saudara sekalian? Di sana ada Bukit Golgota. Luar biasa. 2 orang yang sudah masuk surga turun ke bumi untuk berbicara dengan juru selamat tentang rencana kepergiannya dan kematiannya yang akan digenapi di atas Bukit Golgota di Yerusalem. Hanya sekedar sebuah tambahan informasi, kata kepergian dalam ayat ini, tujuan kepergiannya, kata kepergian dalam bahasa aslinya adalah bahasa yang sangat-sangat lazim, yaitu kata Exodus. Exodus inilah di mana kita bisa tahu Exodus. Jadi ternyata Musa sedang bercakap-cakap dengan Yesus tentang sesuatu yang pernah dia alami sendiri, di mana ia ditunjuk oleh Allah untuk menjadi suatu pemimpin bangsa yang besar, untuk suatu eksodus yang besar, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perhambaan di Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Dan sekarang ada pemimpin yang baru. Ini bukan Musa dan ini bukan eksodus dari Mesir menuju ke Israel. Sekarang adalah eksodus dari dosa menuju kepada hidup yang kekal. Dan inilah yang mereka bicarakan di atas bukit kemuliaan itu. Sungguh luar biasa. Rencana keselamatan itu diketahui bukan saja oleh Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan diketahui oleh malaikat-malaikat. Bahkan Musa dan Elia yang sudah masuk ke sorga mengetahui dengan persis rencana keselamatan, tujuan Yesus Sang Juru Selamat datang ke atas bumi ini. Apa kesamaan antara Musa dan Elia? Coba kita pikir-pikir cerita di dalam Alkitab tentang kesamaan antara Musa dan Elia. Yang pertama adalah kedua-duanya ada kaitannya dengan cerita gunung. Coba ingat baik-baik. Dua-duanya ada kaitan dengan cerita gunung. Dan kalau kita baca cerita Musa, pasti kita ingat satu gunung. Kalau kita baca cerita Elia, pasti kita ingat satu gunung. Gunung apa untuk Musa? Gunung Sinai. Tahu semua. Kalau Elia gunung apa? Karmel. Jadi rupa-rupanya dua orang yang datang untuk berbicara dengan Yesus mempunyai pengalaman yang walaupun tidak sama, tetapi ada kemiripan. Yang kedua,
Kedua-duanya pernah terlibat di dalam sebuah peristiwa membela perintah-perintah Allah. Musa datang dengan kedua loh batu. Saya tidak akan banting ini saudara sekalian. Ini mikrofon mahal. Ini untuk ilustrasi saja. Dia datang dengan dua loh batu turun dari atas gunung Sinai dan melihat bahwa bangsa itu telah melanggar perintah Allah yang pertama, yang kedua, bahkan menyangkut semua perintah Allah. Mereka sedang menyembah akan patung yang dibuat dari emas. Kemudian dia banting kedua loh itu. Karena dia sangat marah. Mengapa 10 perintah Allah telah dilanggar oleh bangsa Israel? Apa yang terjadi dengan Elia? Semua bangsa Israel, mulai dari Raja Ahab, istrinya yang bernama Isabel, dan dengan ratusan Nabi Baal, dan hampir semua bangsa Israel, semuanya sudah menyembah berhala. Di atas gunung Karmel itu, Elia mempertahankan hukum Allah dengan membuktikan bahwa Allah lah yang patut disembah dan bukan nabi-nabi Baal. Persamaan yang berikut adalah sama-sama telah diangkat ke sorga. Nah, lalu kenapa mereka berdua datang lalu kemudian berbicara dengan Yesus? Karena Yesus pun akan mempunyai sebuah pengalaman yang ada kaitannya dengan bukit atau gunung, yaitu Bukit Golgota. Dan di atas Bukit Golgota itu Tuhan Yesus mempertahankan perintah-perintah Allah dengan menggenapi tuntutan hukum Taurat itu. Dia menanggung maut di atas Bukit Golgota itu. Dan Yesus pun datang dari sorga. Memang ketiga-tiganya mempertahankan perintah-perintah Allah, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau Musa mempertahankan perintah Allah dengan membanting 10 perintah itu, lalu kemudian naik lagi ke Gunung Sinai, menerima kembali 2 loh batu yang baru, lalu kemudian menghukum orang-orang yang telah menyembah berhala. Kalau Elia mempertahankan 10 perintah Allah itu dengan berdoa kepada Tuhan untuk membuktikan bahwa hanya Allah yang patut disembah dan bukan Dewi Astoret dan bukan dewa-dewa yang disembah oleh Baal dan Jezebel. Tapi Yesus mempertahankan perintah-perintah Allah itu dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga dan hanya bisa dilakukan oleh Yesus sendiri. Oleh mati di atas kayu salib. Lalu kemudian tadi Alkitab berkata bahwa mereka membicarakan tentang kepergiannya yang akan digenapi. Nah, ini kata digenapi ini sering dibahas. Kadang-kadang kita berbicara dengan teman-teman dan mengatakan bahwa mengapa kita harus menuruti perintah Tuhan? Apalagi, ya sudahlah kalau hormat orang tua. Kalau hormat orang tua, haruslah kita ikuti. Jangan membunuh, memang harus kita ikuti. Jangan berzina, jangan mencuri. Tapi bagaimana dengan yang satu ini? Kalau hari Sabat, kan sudah digenapi oleh Yesus. Dan kalau sudah digenapi oleh Yesus dalam kepergiannya di Yerusalem, mengapa kita harus menguduskan hari Sabat? Lalu kemudian dibacakanlah ayat ini yang terdapat di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya, kegenapannya ialah Kristus. Nah, di sini ada hari Sabat. Dan kalau memang Kristus sudah menggenapi dan Kristus adalah kegenapan dari hari Sabat itu, ya hari apapun saja kita mau kuduskan, terserah pada kita, karena Yesus sudah menggenapi itu di atas kayu salib.
Karena Musa dan Elia sudah berbicara tentang rencana kepergian Yesus yang akan digenapi, dan dengan digenapinya kepergian Yesus itu, maka banyak yang digenapi juga, termasuk hari Sabat. Apakah memang demikian? Secara ringkas mungkin kita boleh melihat daftar panjang hari-hari raya yang dirayakan oleh orang Israel pada zaman dulu, yang dituliskan di dalam Imamat pasal yang ke-23. Ada hari raya Paskah, hari raya pendamaian, hari raya roti tidak beragi, dan lain sebagainya. Hari raya pondok daun-daunan, dan ada banyak hari raya. Dan di dalam hari-hari raya itu disebutkan beberapa kali ada Sabat, ada Sabat, ada Sabat. Tapi kalau kita baca dengan teliti Imamat pasal yang ke-23 ini, maka kita akan dapati, katakanlah ini dari sini sampai ke sana ini adalah Imamat pasal yang ke-23. Di awalnya dikatakan dalam ayat yang ketiga, pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Ayat yang ketiga. Lalu setelah ayat yang ketiga inilah, ayat yang keempat, baru dikatakan, inilah hari-hari raya yang harus kau rayakan. Jadi ayat yang ketiga tidak termasuk dalam ayat yang keempat dan ayat-ayat selanjutnya. Sebelum diperkenalkan hari-hari raya yang harus engkau rayakan, ada begitu banyak hari raya, sudah disebutkan terlebih dahulu Sabat yang reguler, yang rutin, yaitu Sabat setiap 6 hari semenjak penciptaan. Lalu kemudian kalau kita baca terus ayat 30, 31, 35 sampai kepada ayat yang ke-38, maka kita akan mendapati ayat ini yang berkata, belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan. Jadi apa yang terjadi di dalam Imamat pasal yang ke-23, di antara ayat yang ketiga dengan ayat yang ke-38 inilah disebutkan semua hari-hari raya orang-orang Yahudi yang dirayakan sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Dan apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-51, Alkitab berkata pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, pada waktu ia katakan sudah selesai, ya Bapa, kepadamu lah kuserahkan nyawaku, maka tabir bait suci yang merupakan suatu titik di mana begitu banyak upacara-upacara dilakukan dengan pemercikan darah dan lain sebagainya. Tabir bait suci itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dengan demikian, kematian Tuhan Yesus itu menggenapi semua hari-hari raya yang ada di antara hari Sabat dan belum termasuk hari Sabat. Dengan demikian, kematian Tuhan Yesus tidak meniadakan perintah Tuhan yang keempat yang berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ini adalah salah satu dari perintah Tuhan yang 10 itu. Apa yang dikatakan dalam perintah ini? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perintah ini pun sekaligus menjawab pertanyaan, kapan hari Sabat itu? Hari Sabat adalah hari yang ke-7. Seharusnya tidak ada huruf H di sana. Lalu kemudian, bagaimana menguduskan hari Sabat? Caranya adalah bukan hanya pada hari itu,
Kerja selama 6 hari dengan sungguh-sungguh adalah bahagian dari persiapan kita untuk menguduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. Lalu kemudian hari yang ke-7 berhenti. Siapa-siapa? Dijawab juga di dalam ayat tersebut. Semua engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, semua menguduskan hari Sabat. Dijawab juga dalam perintah Tuhan yang keempat itu. Mengapa menguduskan hari Sabat? Sebab 6 hari lamanya Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan memang itu yang dikatakan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Hanya untuk memperkenalkan hari Sabat dia berhenti. Jadi waktu berhenti, inilah hari Sabat. Saya berhenti untuk apa? Untuk memperkenalkan inilah hari Sabat. Mengapa ia berhenti? Kalau kita berhenti karena kita tentu merasa letih, kita capek. Bekerja, kita perlu beristirahat. Tetapi Allah kita adalah Allah yang kekal. Alkitab berkata dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-28, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Jadi pada waktu Allah berhenti pada hari yang ke-7, bukan karena dia sudah capek. Aduh capek, dari hari pertama terang, hari kedua bentangan. Aduh kemarin baru menciptakan manusia. Aduh capek, saya mau berhenti. Bukan saudara sekalian, karena Allah yang kekal tidak pernah capek. Lalu kenapa dia berhenti? Rupa-rupanya ia mau mengatakan kepada kita bahwa berhenti pada hari yang ke-7 itu bukan sekedar karena kita sudah lelah secara fisik dan kita membutuhkan istirahat secara fisik. Sebab kalau kita hanya mau butuh istirahat, kita bisa pilih siklus 1 minggu. Saya tentukan saya akan istirahat supaya sehat hari Selasa aja. Saya kerja dari Rabu sampai Senin, kan 6 hari. Selasa saya berhenti, kan 1 minggu juga itu. Supaya saya nggak capek. Kalau kita mau mendekati keterangan tentang hari Sabat dari sudut kesehatan, maka orang bisa katakan, saya juga bisa sehat kok kalau saya berhenti hari Senin. Karena saya kerja mulai dari Selasa sampai Minggu, Senin saya berhenti. Atau saya kerja dari Senin sampai Sabtu, Minggu saya berhenti. Atau saya bisa kerja terus, tapi kan saya bisa istirahat setiap malam dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi. Kalau di Jakarta kan jam 12 sampai jam 5 ya. Apa yang Alkitab katakan? Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita ambil saja cerita Nuh. Karena di dalam bahasa Indonesia dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saya senang dengan terjemahan. Di sini ada dosen saya bahasa Inggris, Ibu Muira. Beliau mengajar bahasa Inggris, speaking one, speaking two, structure dan lain sebagainya. Saya senang karena di dalam bahasa Inggris dikatakan and Noah walked with God. Dan Nuh berjalan bersama Allah. Bagaimana sampai Nuh bisa dikatakan sebagai seseorang yang berjalan bersama Allah? Tema dari kebaktian pembangunan rohani kita adalah berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama dengan Yesus. Inilah yang terkenal dari kehidupan Nuh. Tuhan Allah katakan kepada Nuh, engkau harus membangun Batra. Panjangnya 300 hasta, tingginya sekian hasta, lebarnya sekian hasta, lalu harus ada 3 tingkat. Lalu pintunya di sini, jendelanya di sana. Lalu kemudian kayu yang kamu gunakan haruslah kayu gofir, katanya. Kalau Nuh orang yang punya ide yang banyak dan inovatif dan efektif, efisien, dia terus ambil kalkulator.
Kalau gofir terlalu mahal, saya gantilah dengan kayu yang lain. Toh hasilnya sama juga. Kalau dia borongkan itu kepada kontraktor yang suka dapat untung banyak, dihitung lagi. Wah, kalau saya pakai kayu gofir mahal ini, nanti untung saya berapa? Pakai kayu inilah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nuh? Lalu Nuh melakukan semuanya itu, semua ukuran-ukurannya, semua bentuknya, jenis bahan-bahannya. Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Makanya Nuh disebutkan sebagai seorang yang berjalan bersama dengan Tuhan, karena dia tidak membuat baginya perintahnya sendiri. Dia tidak mau mengubah apa yang sudah Allah perintahkan kepadanya. Demikian juga dengan hari Sabat. Elia dan Musa dan Yesus berbicara tentang kematian Yesus yang akan digenapi, tetapi kegenapan itu bukan menggenapi hari Sabat sehingga hari Sabat tidak dirayakan atau dikuduskan lagi. Dan kita tahu menurut Alkitab bahwa hari Sabat itu adalah hari yang ketujuh, yaitu hari Sabtu. Karena dari cerita Tuhan Yesus, dia mati pada hari Jumat, dia bangkit pada hari Minggu, maka hari diantaranya sudah barang tentu adalah hari Sabat. Yesus sendiri dalam kehidupannya, dia memberikan contoh. Ia datang ke tempat di mana ia dibesarkan, dan sebagaimana kebiasaannya, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Bukan hanya Yesus, setelah Yesus naik ke surga, banyak orang menyangka, oh sudah naik dia ke surga, kita bikin saja Senin. Sudah naik dia ke surga, kita bikin saja Minggu. Tidak, saudara sekalian. Rasul Paulus kemanapun dia pergi, di Korintus dia tinggal 1 tahun 6 bulan, 18 bulan dia tinggal di Korintus. Dan selama ia tinggal di Korintus itu, setiap hari Sabat dia datang ke rumah ibadat, di mana di sana bukan hanya ada orang Yahudi, tetapi orang Yunani juga ada di sana. Dengan demikian kita tidak bisa menentukan Sabat kita sendiri, karena Sabat yang ditentukan oleh Allah itulah hari ketujuh, hari Sabtu. Bukan karena kita capek, tetapi karena kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dibutuhkan penciptaan untuk memperkenalkan Sabat. Dibutuhkan penebusan untuk mempertahankan Sabat. Selain masalah Sabat, orang juga berpikir Musa, Elia dan Yesus berbicara tentang kegenapan yang akan terjadi di atas kayu salib. Kadang orang juga mungkin sedikit salah paham dengan membaca ayat ini yang berkata apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Petrus melihat segala macam jenis binatang melata dan yang macam-macam dia lihat dalam satu penglihatan yang diturunkan kepadanya, yang dicatat di dalam Kisah pasal yang ke-10. Tapi kalau kita ikuti jalan cerita itu, ayat 15, 16, 17, dia mulai ketemu Cornelius. Lalu kemudian dia datang ke rumahnya, berkumpul di sana. Lalu kemudian dia katakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ternyata itu penglihatan, inilah maknanya. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itu bukan tentang penghalalan apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Sekali dia haram terus, saudara sekalian, menurut Alkitab. Tapi ada orang juga mungkin berkata, Yesus berkata bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Itu ayat 11. Kita baca ceritanya ayat 12, ayat 13, baru kita tahu, ternyata Yesus sedang berbicara bukan tentang jenis makanan apa. Tapi Yesus sedang berkata, kalau tidak cuci tangan, itu tidak merusak makna dari makanan itu, bahwa makan itu tidak sah. Karena bagi orang Yahudi itu adalah ritual, bukan kesehatan.
tapi suatu ritual harus membasuh tangannya. Kalau tidak, maka itu dinyatakan dosa. Yesus katakan, makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Yang keluar bukan dari dalam perut, yang keluar dari dalam hati, itulah yang menajiskan orang. Lagi pula, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, istilah haram dan halal atau tidak haram itu bukan istilah yang baru digunakan pada zaman bangsa Israel. Sebelum bangsa Israel ada sekalipun, pada zaman Nuh, di mana belum ada bapa dari bangsa Israel, yaitu Abraham sekalipun, Allah sudah memperkenalkan istilah yang haram dan yang tidak haram. Walaupun daftarnya tidak dibuat di dalam kitab Kejadian, tapi karena Musa yang menulis kitab Kejadian, Musa yang sama yang menulis Kejadian, dia juga yang menulis Imamat dengan ilham dari Roh Kudus, sumber dari Allah yang sama. Dia tulis dalam Imamat pasal yang ke-11. Baru kita tahu, oh rupanya dalam Kejadian pasal yang ke-7 itu, walaupun tidak disebutkan jenis binatang apa saja, tetapi kita bisa tahu dalam kitab Musa yang lain ada daftarnya. Inilah binatang-binatang yang haram, yang tidak boleh dimakan. Contohnya dikatakan di sana, unta. Saya memang belum pernah melihat daging unta dijual sih sebenarnya. Pelanduk, kelinci, babi. Kalau babi mungkin agak lazim ya. Di tempat di mana kami tinggal sekarang sangat lazim ini. Jadi harus sangat berhati-hati. Mengapa sampai Allah mau supaya kita tidak memakan makanan-makanan yang haram? Disebutkan alasannya masih di dalam kitab Imamat, tapi dalam ayat-ayat terakhir. Ayat yang ke-45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Sebelum Allah menyatakan perintah yang 10 itu, dia katakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena akulah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Begitu datang kepada makanan yang haram dan yang halal, alasan yang sama. Karena engkau adalah umatku, engkau harus berbeda. Karena akulah yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Karena akulah yang telah menyelamatkan engkau. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Justru kematiannya di atas kayu salib mengkonfirmasi bahwa kita tidak boleh makan makanan yang haram ini. Karena kita harus menjadi bangsa yang kudus, yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Demikian kata Imamat pasal yang ke-11. Isu yang ada di dalam perjanjian baru bukan tentang hari apa hari kudus Allah. Yesus tidak pernah menghadapi perdebatan. Baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak pernah ada perdebatan di dalam perjanjian baru. Kenapa kamu hari ke-7? Seharusnya kamu hari ke-6. Seharusnya kamu hari pertama. Tidak pernah. Perdebatan yang terjadi adalah, mengapa pada hari ini kau buat itu? Harinya confirm. Yang terus didebatkan adalah tentang bagaimana atau apa yang patut dilakukan pada hari kudus Allah. Demikian juga dengan makanan. Di dalam perjanjian baru, bukan tentang daging binatang apa yang boleh dan tidak boleh dimakan. Perdebatan di dalam perjanjian baru adalah tentang dengan siapa mereka makan. Yesus tidak pernah diprotes karena dia makan apa, tapi dia selalu diprotes dengan siapa dia makan. Karena dia makan dengan orang-orang berdosa. Dia makan dengan pemungut-pemungut cukai. Ia selalu diprotes. Dengan cerita ini kita tahu bahwa tidak ada masalah hari apa yang dipelihara di dalam Alkitab. Karena semenjak penciptaan sampai di dalam perjanjian baru hanya satu hari, dan itu sudah dituangkan di dalam 10 perintah Allah.
dengan kematian Yesus di atas kayu salib tidak meniadakan atau memberikan izin bahwa kita boleh mengganti dengan hari apa saja, hari yang ketujuh sebagai hari kudus Allah. Kematian Yesus di atas kayu salib bukan juga meniadakan atau kemudian mengatakan kepada kita sekarang kita boleh memakan apa saja. Alasannya adalah karena ialah juru selamat kita. Karena ialah yang telah melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Ia memanggil kita menjadi umat pilihannya, umat yang kudus, milik kepunyaan Allah. Di atas gunung Tabor itu, Musa dan Elia datang dan berbicara dengan Yesus tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Karena rencana keselamatan ini hanya ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini, menurut Kisah pasal yang keempat ayat yang ke-12, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini melalui mana kita boleh mendapatkan keselamatan. Hanya nama Yesus. Tidak ada peraturan lain yang sudah ditentukan oleh Yesus, melainkan 10 perintah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tidak ada hari lain yang Yesus sudah tetapkan bagi kita untuk menguduskannya. Hanya satu hari, yaitu hari yang ke-7. Yesus yang sama, satu-satunya juru selamat, telah dengan begitu jelas menyatakan perintahnya bagi kita. Maukah kita berjalan bersama-sama dengan Yesus? Pada waktu dia dibaptis, Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi. Roh Kudus turun ke atasnya. Setelah ia dicobai di padang gurun, malaikat-malaikat datang dan melayani dia. Sebelum ia datang ke salib, Musa dan Elia datang dari sorga dan berbicara tentang rencana kematiannya. Tetapi pada waktu ia disalib, ia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Engkau yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Roh Kudus turun kepadaku. Malaikat-malaikat datang melayani. Musa dan Elia datang dan bercakap-cakap dengan aku. Tetapi sekarang, di manakah engkau? Mengapakah engkau meninggalkan aku? Tetapi setelah kebangkitannya, ribuan orang datang kepadanya. Setelah kematiannya dan kebangkitannya, setelah kemenangannya yang ia dapatkan di atas kayu salib, ada jutaan orang sekarang ini yang mau hidup setia kepada Tuhan, yang memilih untuk mempertahankan kebenaran apapun yang terjadi, yang mau berani berdiri mengambil keputusan untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ia pun mengundang Anda, saudara dan saya, pada malam hari ini. Apakah kita mau berjalan bersama-sama dengan Dia, menuruti akan perintah-perintahnya, karena Ia berjanji Ia akan menyanggupkan kita dan Ia akan memberikan Roh-Nya tinggal di dalam hati kita, sehingga kita dapat menuruti perintah-perintahnya dengan rasa syukur dan dengan rasa senang, tidak ada beban apapun. Maukah Anda berjalan bersama-sama dengan Yesus? Tadi malam memang saya mengundang kita untuk berdiri, tapi malam hari ini saya mengundang kita untuk berdoa sejenak dalam hati kita. Kalau kita mau mengambil keputusan untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus. Oh, seandainya saya ada di sana, di atas gunung Tabor, untuk mendengarkan betapa pembicaraan yang sungguh serius antara Musa, Elia, dan Yesus. Oh, seandainya aku ada di sana, di atas gunung Tabor, untuk melihat bagaimana Yesus dengan mantap mengambil keputusan untuk turun dari gunung itu dan menuju kepada bukit yang berikutnya, yaitu Bukit Golgota.
aku tidak pernah akan mengatakan tidak kepadanya, karena Ia telah memilih aku, karena Ia telah mati menggantikan aku. Kita tunduk sejenak dan kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk rencana keselamatan yang telah dibentangkan dengan begitu teliti dan pasti. Dan terima kasih untuk keselamatan yang telah diberikan kepada kami. Malam hari ini, dalam hati Engkau bisa membaca hati kami, bahwa kami telah berdoa kepadamu, bahwa kami mau untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus. Biarlah doa kami itu adalah janji yang boleh disanggupkan oleh Engkau agar dapat kami penuhi. Kuat kuasa-Mu, pertolongan-Mu sangat kami harapkan, agar Engkau boleh memegang tangan kami boleh berjalan terus bersama-sama dengan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.